Selamat malam, kembali kita bertemu di channel Dok Barista yang mengupas tentang kesehatan maupun tentang kopi. Kali ini saya akan mengangkat satu topik mengenai kesehatan, yaitu tentang patah tulang. Patah tulang kasusnya sangat sering bisa dijumpai. Bisa karena trauma, contohnya kecelakaan lalu lintas, maupun karena non-trauma, yaitu pada orang yang udah usianya lanjut. Itu karena pengapuran tulangnya ataupun karena tumor. Tetapi agar lebih detail penjelasannya, saya akan berbincang dengan seorang sejawat saya, yaitu seorang spesialis bedah tulang atau disebut juga dengan spesialis ortopedi traumatologi. Selamat menyaksikan. Selamat malam, Dokter Patar. Selamat malam, Dok. Nah, apa kabarnya nih? Baik, terima kasih. Semoga di sana juga baik-baik. Wah, ya, walaupun di tengah pandemi COVID ini, kita harus selalu menjaga kesehatan, terutama karena kita berada di sebenarnya garis belakang ya, bukan di garis depan. Ya, dalam berapa itu juga tetap di garis depan juga ya. Kan ada juga pasien-pasien patah tulang dengan COVID, tetap harus ditangani. Benar sekali. Ya, gitu. Memang harus menjaga diri kita ya, dengan selalu menjaga stamina, sehingga daya tahan tubuh itu selalu cukup atau melindungi kita lah dari penyakit. Betul, Dok, betul. Nah, jadi begini dok, kita sering tahu begitu banyak sih ya kasus patah tulang ya, mungkin dokter sendiri juga sangat sering melakukan operasi. Tetapi di masyarakat, walaupun dibilang patah tulang, Anda ngerti nggak patah tulang atau apa disebut dengan patah tulang? Ya mereka sebut ya patah tulang gitu aja. Tetapi apa sih sebenarnya patah tulang ini? Itu makanya saya mengajak dokter untuk berbincang-bincang agar para penonton lebih mengerti tentang patah tulang ini. Kira-kira begitu dok. Oke, kalau kita ngomong definisi patah tulang, mungkin kalau kita pakai bahasa yang sedikit formal, patah tulang adalah terputusnya kontinuitas atau ke kebersambungan daripada tulang. Jadi itu ditandai dengan biasanya yang disebut ada yang namanya garis fraktur atau garis patah tulang. Bentuknya bisa macam-macam. Kalau dari garisnya bisa yang menyeluruh, jadi tulangnya kan tulang itu sebagian besar kayak tabungnya. Jadi dia patah benar-benar seluruhnya, bisa sebagian dan berbagai macam bentuk konfigurasi daripada fraktur atau patah tulang. Tapi sekali ada terputusnya kontinuitas dari tulang, kita sudah bisa bilang itu patah tulang. Begitu, Dok. I see. Jadi tadi udah ada apa ya diterangkan terputusnya hubungan dari tulang itu, kemudian ada bentuk-bentuk garis ya. Betul. Kemudian ada yang disebut dengan patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Itu bagaimana dokter? Nah, jadi kalau kita bayangin tulang itu berada di dalam tubuh ya. Jadi dia dilindungi oleh jaringan lunak, otot, dan juga kulit. Ya. Nah, kalau tidak ada masalah apa-apa, tulang itu sebenarnya dia steril, tidak ada kuman dari luar yang bisa mengganggu. Nah, pada saat terjadi patah tulang, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pelindungnya atau selubungnya itu semua tetap utuh, maka kita bilang itu adalah patah tulang tertutup. Namun bisa juga terjadi terputusnya kontinuitas daripada selubungnya. Jadi sehingga udara dari luar atau kontaminan dari luar bisa masuk sampai ke daerah yang patah tulang. Jadi memang harus dibedakan antara patah tulang terbuka dengan patah tulang dengan luka. Jadi bisa aja dia patah tulang sebenarnya tertutup, ada luka di atasnya, tapi tidak ada hubungan antara udara luar dengan patah tulang yang di dalam. Itu yang harus kita benar-benar periksa, karena patah tulang terbuka itu memang kondisinya sangat jauh berbeda dengan patah tulang tertutup.
Begitu dok, kira-kira. Jadi kalau patah tulang terbuka itu adanya hubungan antara dunia luar, maksudnya di luar tubuh kita, yang langsung terpapar dengan tulang kita ya dok? Iya, betul. Bahasa simpelnya kurang lebih seperti itu. Oke. Ya kalau gitu ada nggak apa ukuran-ukuran gitu yang nanti juga akan mempengaruhi atau akan menentukan apa yang mau dikerjakan terhadap patah tulang ini? Ya, kalau secara internasional kita punya klasifikasi yang sangat umum dipakai itu oleh seorang yang berkebangsaan Filipina namanya Gustilo, dan kemudian dijabarkan sedikit lebih lengkap oleh Anderson. Makanya klasifikasinya sering dikenal Gustilo Anderson. Jadi Gustilo membagi menjadi 1, 2, 3, Anderson kemudian membagi tiganya jadi ABC. Kurang lebih kalau kita ngomong dari ukuran luka, dikatakan bahwa tipe 1 itu di bawah 1 cm, dan tipe 2 dikatakan 1 sampai 2 cm kira-kira. Sementara tipe 3 dia tidak secara spesifik menggambarkan lebar lukanya, tapi dia bilang bahwa jaringan lunaknya, yaitu bisa ligamen, otot, kulit itu sangat rusak ya. Jadi dia sama sekali tidak ngomongin lagi soal ukuran karena itu sudah sangat rusak, pembuluh darahnya terganggu, ototnya sudah jelek, atau dia kontaminannya banyak sekali. Namun itu kalau kita ngelihat dari ukuran saja, sebenarnya kita ngelihatnya dari banyak komponen ya. Misalnya kontaminasinya seperti apa, bentuk frakturnya, garis patahannya seperti apa. Jadi ukuran memang yang paling gampang dinilai karena langsung kita lihat. Tapi kurang lebih seperti itu, 1, 2, 3. I see, I see. Kalau ada luka, ini saya tadi kepikiran juga, bagaimana sebenarnya atau berapa lama sebenarnya proses penyembuhan tulang itu, Dok? Ya, penyembuhan tulang memang cukup bervariasi, terutama pada anak-anak itu di 1 tahun pertama penyembuhannya itu bisa cepat sekali. Namun kalau kita ambil di orang dewasa lah yang kira-kira gampang diukurnya, dia ada 3 fase, di mana fase pertama adalah fase reaktif. Ya, jadi beberapa buku menggambarkan dalam berbagai macam stadium, tapi kalau kita ambil simpelnya itu 3 ya. Ada fase reaktif, yaitu pada saat mulai terjadi patah tulang, dia kemudian ada darah berkumpul, ada hematom segala macam. Pokoknya respon-respon tubuh terhadap sebuah trauma. Itu ya waktunya sekitar mungkin di beberapa minggu saja ya. Kemudian ada fase reaktif. Kedua adalah fase reparatif ya. Fase di mana dia berusaha, jadi kan ada tulang yang patah, dia berusaha membuat sambungannya. Jadi kalau bahasa awam saya suka pakainya istilahnya ngebentuk lem, ya. Jadi dia si hematom itu, gumpalan darah itu kemudian terisi dengan sel-sel, kemudian dia berusaha mengubah jadi lem atau yang kita bilang kalus, tulang baru, ya. Ya sama seperti lem, pasti mulainya lemnya itu adalah lem yang lembek. Kemudian seiring dengan waktu lemnya itu menjadi keras atau kita bilang hard kalus. Nah, pada saat dia soft kalus itu, maka tulangnya sebenarnya masih bisa bergerak. Dan ini biasanya resiko kalusnya bisa berantakan lagi kalau tidak dijaga dengan baik. Nah, kalau dia sudah keras jadi soft kalus, dia udah keras jadi hard kalus, maka itu tulangnya sudah dipegang, udah kalusnya itu sifatnya sendiri udah seperti tulang. Ya. Nah, pada saat itu tulangnya sudah tidak bisa bergerak lagi, dan makanya kita bilang adalah kesembuhan secara klinis, di mana tulangnya tidak bergerak, tapi kalau kita ronsen sebenarnya garis patahannya masih ada. Ya. Kemudian fase ketiga adalah fase remodeling, di mana si kalusnya itu mulai di breakdown lagi supaya jadi tulang baru yang benar-benar sama seperti tulang aslinya. Ya biasanya nanti kalusnya akan berkurang ukurannya, terus kemudian dia streamline dan kekuatannya juga makin bagus. Kurang lebih sih fase-fasenya seperti itu. Begitu, Dok. Nah, apakah kalau orang yang sudah pernah patah tulang,
bisakah cenderung atau berpotensi kembali patah pada lokasi yang sama? Oke. Nah, kita anggapannya bahwa patah tulangnya ditangani dengan benar, penyembuhannya tidak ada masalah, dan semua berjalan dengan lancar ya dok ya. Ya, Kita asumsinya itu dulu. Kalau itu semua terjadi, kelebihannya tulang adalah satu-satunya jaringan di badan kita yang bisa sembuh tanpa meninggalkan jaringan parut. Ya, jadi jaringan parut itu adalah jaringan yang mengisi kekosongan. Ya, biasanya karena misalnya kalau kulit kita terluka terus kemudian tidak dijahit, kemudian timbul jaringan parut ya atau scar. Nah, ya. beberapa orang bahkan dia scarnya berlebihan, itu yang dibilang keloid. Nah, kalau semuanya berjalan dengan lancar, tulang adalah satu-satunya jaringan yang tidak pernah menghasilkan scar. Jadi tulang yang sembuh itu benar-benar diganti oleh jaringan tulang yang kita bisa bilang bahwa kekuatannya tidak ada bedanya dengan tulang sebelumnya. Bahkan kalau kemudian dia banyak berlatih beban dan segala macam olahraga, tulangnya bisa jadi lebih kuat dari sebelum patah. Jadi pernyataan bahwa kalau misalnya udah pernah patah tulang maka nantinya resiko patah tulang lagi, itu harus dilihat apakah ada penyebabnya. Tapi sebenarnya kalau secara teoritis bahwa tulang itu bisa sembuh 100% sama sekali kekuatannya seperti sebelumnya. Begitu kira-kira dok. Oke, terima kasih. Itu penjelasan yang sangat ini ya, sangat sempurna sekali. Iya, yang perlu diluruskan di masyarakat. Benar. Dan ya saya akui dulu sempat juga menyampaikan ke pasien kalau sudah pernah patah tulang ya lebih hati-hati lah karena bisa saja patah kembali. Tetapi ya sejak sekarang saya sudah mendapatkan penyegaran kembali bahwa potensi untuk patah kembali di lokasi yang sama itu sebenarnya hampir nggak ada ya. Kecuali kita Kalau lihat dia penyebabnya apa sembuhnya dulu. benar, betul. Baik, Iya, betul dok. baik, baik. Nah, dari segi pengobatan atau dari terapinya dok, ada apa aja macam-macam ininya penanganan patah tulang itu? Oke, kalau secara garis besar kita biasanya bagi hanya dua saja. Pertama, konservatif atau yang sering dibilang non-operatif. Yang kedua, operatif. Nah, konservatif ini bisa dari macam-macam, cuma dengan perlindungan saja, misalnya tangannya ada yang patah, tapi posisinya bagus, patahnya tadi tidak komplit ya, tidak 100%, mungkin pakai gendongan tangan saja. Lebih advance dari situ, pakai gips. Ya, macam-macam cara gips pun ada yang gips dari kapur zaman dulu ya, Ya, sekarang pun masih dipakai. Sekarang udah berkembang ada gips dari fiber istilahnya ya, dia ringan, anti air, lebih kuat seperti itu. Bentuk-bentuk misalnya kayak proteksi itu dari gendongan tangan ataupun ya kita sekarang sudah lihat ya banyak bentuk-bentuk ortosis yang bisa dipakai untuk menghindar atau untuk melaksanakan terapi konservatif pada patah tulang. Ya. Nah, yang kedua adalah operatif. Ya. Operatif pun sebenarnya sangat-sangat bervariasi. Operatif bisa hanya misalnya posisi tulangnya yang tidak bagus, jadi tindakan operatifnya adalah memperbaiki posisi dan kemudian tulangnya dipegang dengan cara konservatif juga bisa. Jadi maksudnya tulangnya bentuknya jelek, terus kemudian pasien dimasuk kamar operasi, diperbaiki posisinya, tapi tidak dilakukan pemasangan implan atau yang kita sering bilang pen ya. Misalnya setelah itu dipasang gips. Maka tindakan operatif plus konservatif sebenarnya. Namun ada juga yang lain-lain yang benar-benar dibeneri, posisinya dibenerin, kemudian dipasang implan atau pen, dan bentuknya bermacam-macam, sangat variatif dari implan di dalam tubuh, implan di luar tubuh. Implannya pun bentuk ada yang seperti kawat, ada yang bentuknya seperti plat dengan skrup, ada yang bentuknya seperti besi masuk ke dalam tulang. Itu semua tergantung daripada jenis patahannya, implan yang tersedia, dan juga keahlian dokternya dalam melakukan operasi. Jadi kalau kita bahas di sini implannya itu sangat panjang sekali dan mungkin tiap-tiap kasus berbeda. Jadi saya rasa sih penjelasan yang itu cukup menggambarkan garis besarnya, begitu dok. baik. Nah, tadi dokter sebut kalau apa ya pemasangan gips atau mungkin kalau kita di
apa ya di dunia kesehatan kita sebut dengan casting. Sekarang bahkan ada Hmm. yang dari bahan apa tadi yang tahan air itu dok? Fiber, ya kita Dari bilangnya seringnya fiber. fiber sih ya. Cuma mungkin kalau kalau lebih teknikal mungkin ada bilangnya resin atau apa gitu ya. Itu sangat teknikal sekali. Tapi kita biasa bilang fiber ya. I see. Itulah teknologi terkini ya kalau zaman ya Iya betul. kita dulu masih yang manual dari git Iya ya. betul. Dari kapur istilahnya ya. Kapur ya benar. Tuh Iya Gunung Kapur ada di betul. Gunung Putri. Banyak gunung kapur. Betul betul dok. Nah, kalau untuk itu tadi implan sendiri bagaimana? Ada juga perkembangan teknologinya? Nah, ya untungnya ortopedi itu termasuk bidang yang sangat mengikuti teknologi ya. Kalau dulu implan itu terutama dibuat dari stainless steel, sekarang sudah berkembang dari bahan yang titanium. Itu lebih ringan, dia lebih fleksibel, dia dikatakan resiko alerginya lebih rendah. Dan sekarang bahkan berkembang lagi ke implan yang kalau bahasa Inggrisnya itu bilang absorbable, kalau di Indonesia kan artinya diserap, atau mungkin kalau kita menjelaskan ke pasiennya, implannya itu tidak perlu dicabut dan diserap jadi tulang mungkin bahasa itunya ya, bahasa sederhananya. Sehingga tidak dibutuhkan operasi untuk pencabutan implan tersebut. Karena implannya pelan-pelan diserap sama badan dan dia kemudian akan digantikan dengan tulang. Itu salah satu perkembangan yang cukup terbaru saat ini. Begitu, Dok. Jadi kalau benang ya, kalau kita bilang ke atau kita katakan pasien, ada benang yang diserap, ada yang tidak diserap. Jadi kalau benang Iya, benang ini jadi daging istilahnya. jadi daging ya. Nah, kalau ini Iya, implannya jadi betul. tulang ya. Wah, Iya, bahasanya kurang lebih seperti itu, Dok. I see. Ya, terus tadi ya nggak perlu lagi apa ya operasi nggak perlu 2 kali. Ya tentu terkait juga dengan biaya nggak perlu ini ya tak perlu 2 kali lah bahasanya. Nah, memang kelebihannya implan yang tidak dicabut itu, pertama kalau kita jangan ngomongin biaya dulu, kita ngomongin resikonya. Seaman-amannya operasi tetap punya resiko, walaupun operasinya istilahnya cabut pen. Ya, dari sisi situ aja resikonya sudah dikurangi untuk pasiennya. Ya, dan yang kedua itu masalah biaya. Ya, yang pasti dengan tidak perlu beberapa kali atau lebih dari satu kali operasi, maka secara biaya juga akan lebih murah. Kurang lebih sih seperti itu, Dok. Kita bicara tentang ortopedi, ya itu juga di dunia ortopedi perkembangan berjalan atau sorry perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang ya. Baik. Ya, betul, Dok. Terutama saya kan sebagai seorang ortopedi anak, di mana pasiennya anak-anak. Nah, ya tahu sendiri bahwa anak-anak agak sedikit kompleks dan orang tuanya juga pasti ya pengennya resiko yang kecil untuk anak-anak. Jadi buat saya perkembangan terakhir mengenai implan ini memang sangat menolong dalam cara saya menangani pasien saya. Jadi memberikan saya opsi yang lebih banyak untuk pasien saya. Kurang lebih begitu, Dok. Baik. Dan kalau nggak salah ya, saya baru ini pop up di kepala. Pada sebagian masyarakat atau mungkin agama juga ya, kalau sudah berpulang kepada Sang Khalik, ya sebaiknya tidak ada sesuatu di tubuh itu ya, mungkin termasuk implan. Betul, betul. Kebetulan juga di beberapa pasien saya, mereka ya jadi sebenarnya ada beberapa kondisi di mana sebenarnya pennya nggak usah dicabut. Bukan berarti pennya diserap ya, pennya tetap ada, tapi nggak usah dicabut. Tapi kemudian pasien saya tetap minta dicabut karena ya itu dengan keyakinan bahwa kalau balik ke yang Maha Pencipta sebaiknya tidak ada benda-benda karena mungkin dianggap sebagai kayak susuk lah bahasanya ya begitu. Sehingga pasiennya itu berani mengambil resiko yang mungkin sama seperti pada saat pemasangannya. Jadi ya itu dia dengan adanya implan yang tidak perlu dicabut dan jadi daging, kita bisa menghindari hal tersebut. Begitu. Walaupun memang pemakaiannya kan masih belum bisa untuk semuanya, tapi istilahnya kita sudah punya
opsi baru yang bisa kita tawarkan ke pasien. Itu sih kalau dari pandangan saya, Dok. Oke. Nah, ini mungkin terakhir ya, Dok. Ini nggak tahu saya apa boleh dokter sampaikan kalau ada yang ingin konsultasi ke dokter di mana dokter praktek, boleh nggak itu ya? Eh, Soalnya kan Mungkin saya sebut rumah sakit pemerintah saja ya, karena rumah sakit pemerintah boleh untuk dipromosikan. Ya, oke, saya pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, lokasinya di Kota Tangerang di Jalan Ahmad Yani. Di situ memang sebagian besar pasien saya adalah pasien anak-anak. Namun karena sebagai rumah sakit umum saya juga menangani pasien-pasien dewasa, pasien-pasien pasca patah tulang yang berkomplikasi dan segala macam. Tapi kalau dari bidang saya adalah spesialis ortopedi, konsultan ortopedi anak. Jadi memang sebagian besar pasien saya adalah pasien-pasien anak. Begitu, Dok. baik, baik, baik kalau gitu. Ya karena kita perlu konfirmasi dulu kan, soalnya kita kan tidak bukan mensponsori satu institusi kesehatan, makanya saya perlu konfirm Betul. dulu. Atau mungkin dokter ada Kalau rumah sakit YouTube, ada Instagram atau ini Twitter yang mungkin bisa kita tampilkan nanti di bawah. Kalau ada yang ingin mungkin konsultasi. nanti Instagram saya sih biasanya hal-hal yang pribadi ya, edukasinya nggak terlalu banyak, Dok, mungkin. Jadi agak sulit juga, Dok. Oke, jadi kalau begitu ya mungkin khususnya daerah Tangerang, para penonton kita kalau ingin konsultasi lebih lanjut boleh bertemu dengan Dokter Patar di RSUD Tangerang. Begitu ya, Dok ya. Ya, iya, Dok. Mungkin sebelum kita tutup sesi ini, apakah ada yang keynote message yang mau disampaikan, Dok? Iya, mungkin saya mau bilang bahwa patah tulang itu untuk masyarakat umum itu terkadang mikirnya simpel ya, tapi sebenarnya kalau tidak ditangani dengan benar, maka itu akan menjadi hal yang jelek ke depannya maupun juga di jarak dekatnya. Dan sebenarnya dengan perkembangan teknologi, kita sekarang sudah punya banyak sekali pilihan-pilihan untuk menanganinya. Jadi pesan saya sebelum masyarakat berpikir untuk mencari terapi alternatif yang belum jelas dasar ilmunya, dan setahu saya juga tidak ditanggung oleh program BPJS ya. Ya. Kenapa tidak mencoba konsultasi dulu dengan dokter, terutama di rumah sakit pemerintah, di PPK 1, di PPK 2. Yang pasti adalah terapi-terapi yang ditawarkan adalah ada dasar ilmunya, ada penelitiannya, dan kemudian ya satu hal yang paling penting ya ditanggung sama BPJS. Gitu. Kasihan kan istilahnya diurut-urut segala macam sudah habis berjuta-juta, hasilnya nggak bagus, terus kemudian datang ke dokter sudah berantakan, udah acak-adut, kemudian duit udah habis, kemudian berobat ke dokter, tetap kita tangani, tetap kita bisa pakai program BPJS. Cuma kan sesuatu yang simpel terkadang akhirnya jadi kompleks karena sudah lari kemana-mana. Begitu, udah jual rumah, jual motor, jual segala macam. Saya sangat kasihan sekali lihat pasien-pasien yang seperti itu. Benar-benar itu. Jadi yang pertama tadi yang saya tangkap, kalau dari segi medis ya, itu selain bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bisa juga dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Sedangkan yang Ya, betul. alternatif ya memang belum bisa seperti itu. Dan yang ketiga ditanggung juga oleh BPJS. Betul, Dok. Oke. Ya, semoga para pemirsa yang menonton konten channel YouTube saya ini bisa mendapatkan wawasan yang baru mengenai patah tulang dan bagaimana penanganannya. Apa plus minusnya bila kita ditangani secara medis ataupun non medis. Dengan demikian kita sudahi dulu konten kali ini. Bila Anda mempunyai pertanyaan, silakan diisi di komen
Saya akan meresponnya dengan cepat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam. Oke, terima kasih Terima Dok. kasih dok atas waktunya.